Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ketua DPP PDI Perjuangan, salah seorang ketuanya Jarod Saifullah ya. Dia bilang di Rakernas itu kemarin, PDIP atau anggota yang melanggar konstitusi, melanggar etika, melanggar moral, maka dia bukan otomatis bukan dari keluarga besar PDIP. Itu berarti Presiden Jokowi itu dianggap ya melanggar konstitusi, melanggar etika dan moral dalam perspektif partai PDI Perjuangan, dan tidak diundang dalam Rakernas kemarin di Ancol, di Jakarta. Dan kita semua tahu secara etika, secara moral, dan secara konstitusi partai, ya Jokowi dianggap melanggar itu semua karena dia tidak mendukung ya pencalonan Ganjar Pranowo yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saat Pilpres kemarin. Sebaliknya Jokowi justru mendukung lawan dari Ganjar, yaitu Jokowi mendukung Gibran, anaknya sendiri. Raka Buming Raka sebagai calon presiden ya mendampingi Prabowo. Dan ini memang sebuah kenyataan sejarah ya, yang tentu bisa menjadi pelajaran buat kita semua ya, bagaimana mungkin ya dan seorang kader yang selalu dipuja-puja oleh Megawati, yaitu Jokowi, itu bisa membelot ya. Dan semacam apa kalau dalam istilah menusuk dari belakang ya, menggunting dalam lipatan. Dan justru Jokowi mendukung anaknya sendiri yang merupakan lawan dari kader yang diusung oleh PDIP. Ini yang membuat Megawati tentu memiliki amarah yang terpendam terhadap Jokowi, meskipun Jokowi itu adalah semacam anak emas ya, dibela, diberikan karpet merah, didukung menjadi wali kota Solo 2 periode. PDIP mendukung, Megawati mendukung, seluruh kader mendukung Jokowi menjadi wali kota Solo 2 periode. Kemudian keluarga besar termasuk Megawati mendukung Jokowi menjadi gubernur DKI dan juga mendukung ya Jokowi menjadi presiden, dan berhasil menduduki jabatan-jabatan itu dari wali kota, dari gubernur DKI, dan jadi presiden. Sampai akhirnya tragedi politik itu terjadi dan luka tentu akan dibawa mati oleh Megawati. Dan kita tentu ya menyayangkan ya manuver-manuver Jokowi yang tidak setia secara konstitusional, secara etika dan moral dalam perspektif PDIP, apalagi dia adalah orang yang selama 22 tahun dibesarkan oleh PDIP, oleh Megawati, dan didukung oleh partai yang besar pemenang pemilu itu. Dan dari sisi Megawati, dari sisi Jokowi yang sudah diasuh, dibesarkan karir politiknya dari Solo, DKI hingga nasional, itu sama sekali tidak mengucapkan terima kasih kepada orang yang sudah berjasa. Setidak-tidaknya terima kasih kepada Megawati. Ini satu contoh yang buruk ya, yang diperlihatkan oleh salah seorang tokoh nasional kita yang kemunculannya dipuja, didukung banyak orang karena tidak mempunyai beban masa lalu, tetapi ternyata sekarang menciptakan beban masa kini dan masa mendatang.
Itulah Joko Widodo yang tidak tahu berterima kasih kepada orang yang sudah berjasa pada karir politik dia, termasuk karir politik anaknya, mantunya, dan keluarga besarnya, sehingga masuk pada level nasional dengan penuh kehormatan dan kewibawaan berkat bantuan dari partai pemenang pemilu dan orang yang paling berjasa dalam PDIP, yaitu Megawati. Kita sayangkan ya, basa-basi tidak terjadi. Di dalam Islam itu dianjurkan untuk kita berterima kasih kepada orang yang sudah membantu kita sebagai bentuk rasa kita, termasuk terima kasih kita kepada Allah karena kita berterima kasih kepada manusia, dan itu tidak dilakukan oleh Jokowi. Jokowi memang satu tokoh yang penuh misteri, penuh kontroversi, dan oleh pers barat dia dijuluki sebagai man of paradoks, lelaki yang penuh dengan paradoks di dalam dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.